aku Henriarto Chongsan, selaku aktivis di bidang 3 Divisi Internal Relation. Nah, selamat datang ke Divi Podcast ke nggak tahu episode berapa, tapi ini adalah Divi Podcast pertama yang onsite semenjak COVID terjadi. Nah, aku mau perkenalkan narasumber kita hari ini, yang narasumber ini nggak kalah jauh sama narasumber episode-episode sebelumnya. Nah, hari ini kita kedatangan Mei. Nah, dari Mei sendiri nih, aku minta perkenalan lebih lanjutnya dong, jangan cuma nama doang, Mei. Apa nih? Mungkin dari apa aja nih? Mungkin dari Binusian angkatan berapa, dari bidang berapa, periode KMBD keberapa, aktivis divisi apa gitu. Oh, oke. Halo semua, nama budaya kenalkan. Aku Meli, Binusian B25 dan aku merupakan aktivis dari bidang 1 Region Kemanggisan. Nah, oke. Sebelum kita mulai podcastnya nih teman-teman, aku mau minta narasumber kita, Mei, buat sebutin password Divi Podcast. Nah, jadi passwordnya nih, kalau misalnya aku sebut Divi Podcast, kamu itu harus jawab keren, luar biasa, semangat. Oke. Hafal? Hafal. Oke, siap ya? Oke. Aku bilang Divi Podcast. Keren, luar biasa, semangat. Oke, mantap. Nah, mungkin teman-teman juga di rumah hafalkan passwordnya, soalnya kedepannya aku yakin password ini bakal dipakai lagi. Tapi tiap episode juga kita sebutin lagi sih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi podcastnya nih, Mei. Buat podcast hari ini, kira-kira kamu tahu nggak sih kita itu ambil tema apa? Nggak tahu sih aku. Nggak tahu, ya udah. Mungkin teman-teman di rumah ini udah tahu ya temanya, soalnya kan kalian bisa baca judul video YouTube-nya. Nah, jadi hari ini nih, Mei, kita bakal angkat tema cinta atau love and life. Okay. Agak berat nih, berat teman-teman, ya. berat ya. Nah, dari Mei sendiri nih, kira-kira menurut Mei pengertian cinta itu apa sih? Ini harus didefinisikan pakai kata-kata nih. Iya, harus didefinisin pakai kata-kata. Aduh, sebenarnya menurutku susah sih kalau misalnya harus definisiin pakai kata-kata. Soalnya kan kayak cinta itu kan dirasain ya. Kita kan feel it gitu loh. Jadi kalau misalnya cinta pakai kata-kata doang kan kayak omong kosong ya. Jadi sebenarnya aku juga bingung kalau harus mendefinisikan cinta dalam bentuk kata-kata sih. Nah, jawabannya agak susah nih, teman-teman. Bentar ya, Mei, aku penasaran. Kamu itu ada pengalaman nggak sih di dunia percintaan ini? Pengalaman? Mungkin bisa dibilang sih ada ya. Ada. Ini pengalaman gagal apa pengalaman sukses nih? Gagal. Gagal. Berapa kali nih kalau boleh tahu? 2 kali. 2 kali. Oke. Nah, kira-kira sekarang nih, kamu lagi ada eksperimen baru nggak nih? Ada yang lagi berjalan nggak nih? Mungkin ada ya. Mungkin ada. Kenapa mungkin nih? Kayaknya ragu banget gitu ya. Yaudah, aku jawab ada deh. Ada, oke. Iya. Nah, sayang banget nih teman-teman yang nonton, mungkin lihat Mei agak cantik gitu. Sayang banget kesempatan kalian bukan saat ini. Semoga nggak ada lagi kesempatannya, bisa dibawa sampai ya ke depan-depannya, Mei, oke? Jadi teman-teman jauh-jauh ya, jangan dideketin. Kalau mau deketin aku aja. Kaya guys, kaya. Nggak, aku bercanda. Jangan dianggap serius, oke? Nah, lanjutnya nih teman-teman. Aku mau tahu, Mei, kan kamu cewek. Iya. Kalau misalnya dalam sebuah PDKT lagi pendekatan gitu, cewek yang mulai deketin duluan, kira-kira pendapat kamu gimana? Jadi kamu tanya pendapat aku tentang cewek deketin duluan. Ya, deketin cowok duluan. Menurut aku sih itu bukan suatu masalah ya, karena kan kita udah kesetaraan gender nih. Jadi kayak harusnya mau cewek atau cowok deketin duluan itu gak masalah, karena kayak kita harus berusaha untuk dapat apa yang kita mau, ya nggak sih? Cuman kan pasti kayak aku yakin banget banyak cewek-ceweknya kayak mereka mau mulai PDKT duluan, tapi mereka juga kayak ragu karena kan kayak stigma cewek deketin duluan tuh masih banyak yang jelek-jelek ya, kayak ih bisa deketin duluan gitu. Jadi ya sebenarnya nggak masalah, cuman karena kita nggak tahu nih pendapat cowok gimana, jadi ya bingung juga sih sebenarnya. Sebenarnya Mei kan tadi bilang emang nggak masalah, Iya. tapi dari Mei sendiri pernah nggak sih jalan duluan gitu, bikin first move-nya duluan? Sejauh ini sih belum pernah. Belum pernah. Iya. Tapi kalau misalnya kedepannya nih bakal bergerak duluan, Iya. kira-kira Mei itu geraknya gimana gitu? Mau ngapain dulu gitu? Kalau misalnya emang kayak jatuh dalam situasi itu ya mungkin sih aku bakal kayak ya cari waktu yang pas buat ya chat dulu gak sih, karena kayak emang sekarang ini ya zaman sekarang ini tuh ya mulai sesuatu dari masih, tapi kalau nggak dari chat, replay story gitu-gitu nggak sih? Ya bisa sih, sekarang udah mulai juga udah offline nih ya. Jadi kalau misalnya emang ketemu langsung ya bisa ajak ngobrol gitu sih.
Oke, tapi biasanya itu berarti mulai dari chat. Iya. Tapi Mei mulai chat duluan ya, aku agak takut. Biasanya kayak aku cowok sendiri nih, aku tiba-tiba di chat cewek gitu, di chat bertubi-tubi gitu. Aku pertama nggak ilfeel, tapi aku bingung aja gitu loh, kayak wah gila nih cewek berani juga gitu. Saya aku sendiri emang gak ada mental, emang ya agak susah buat ngechat duluan. Padahal aku cowok loh, tapi ya begitulah. Mungkin gara-gara itu aku masih tidak ada pasangan. Makanya harus berani hand. Ya sedang diusahakan, tapi emang nggak ada lagi. Kalau dari aku ya emang lagi nggak ada niatan gitu. Nah terus selanjutnya nih, kan tadi kalau misalnya cewek yang gerak duluan, sekarang aku tahu habis kamu gerak duluan, nggak deh, aku jelasin dari pandangan aku dulu deh ya. Oke, boleh. Kan aku nih orangnya ya bisa dibilang friendly ke orang lain. Nah kadang itu rasanya friendly sama udah mulai naksir sama orang itu rasanya agak susah gitu buat dibedain. Nah kira-kira dari Mei itu pernah ngerasain nggak sih rasa susah dibedain ini? Kayak terlalu friendly, ini gue emang dari gue friendly aja apa gue udah mulai naksir gitu sama orangnya? Mungkin kalau dari aku sih enggak ya, karena aku tipe yang friendly tapi enggak yang se-friendly itu sampai ngilangin boundaries antara mana friendly, mana suka gitu. Jadi tetap ada boundariesnya tuh. Oke. Tapi kalau misalnya kamu kira-kira nih kamu udah mulai suka sama orang itu, kira-kira ada tanda-tandanya nggak sih? Kayak wah gila, gue udah mulai gini nih, berarti gue udah mulai suka sama orang itu gitu. Oke, kalau dari pengalamanku dan teman-teman cewekku gitu ya, kalau misalnya kayak udah mau suka sama orang, itu pasti bakal sering ngomongin itu orang ke teman-temanmu yang lain. Kayak ada interaksi sekecil apapun, itu pasti kayak iya tau gak sih tadi gue tuh gini-gini loh, dia gini-gini. Terus kayak pokoknya kayak kalau suka sama orang, semua interaksi kecil yang terjadi dengan itu jadi matters. Jadi itu tuh berpengaruh banget, ya kan. Terus kalau misalkan lo suka sama orang, menurutku itu bakal kayak rasanya tuh pengen ketemu terus, pengen lihat dia terus semua yang dilakuin jadi kelihatan keren. Padahal sebenarnya mungkin tadinya sebelum suka apa itu tuh biasa aja. Terus kayak pas ngeliat dia karena udah ada rasa dia kayak ih keren banget ya. Oke, berarti udah mulai buta gitu. Iya, udah mulai buta. Love is blind, guys. Oke, berarti emang patahnya benar menurut. Nah, tapi ini kalau misalnya dari aku sendiri, kan itu kalau cara cewek kan ya. Iya. Berarti kalau cara cewek itu kalian udah mulai cerita ke cewek-cewek lain. Nah, ceritanya ini itu kalian sadar apa emang tiba-tiba mau cerita aja gitu, keceplosan kadang-kadang. Apa emang kalian sadar nih mau cerita gitu? Dua-duanya. Bisa sadar, bisa ya apa tiba-tiba kan lagi cerita apa nih, lagi ngobrol apapun sama teman kalian. Nanti tiba-tiba ujung-ujungnya ada cowok lagi. Oke, gitu. berarti udah mulai kepikiran. Pikiran cuma tertuju sama itu orang gitu. Oke, mantap. Nah mungkin nih buat penonton di rumah bisa diingat kalau misalnya emang kalian lagi, khusus cowok lagi naksir sama cewek, terus ceweknya belum ada feedback, boleh banget ditanya ke teman-teman ceweknya, betul. soalnya dia cerita terus pasti. Nah tapi kalau misalnya buat cowok, misalnya cewek-ceweknya bingung nih cowoknya udah mulai naksir sama dia atau enggak, kalau dari aku sih kalian ya dari cowok kita jarang cerita ya. Mungkin agak susah buat kalian cewek-cewek ngertiin gitu perasaan cowok mereka udah naksir balik ke kalian apa belum. Jadi ya kalau misalnya kalian di posisi itu, aku ucapkan semangat, jangan menyerah. Bener gak? Bener, tapi jadi gak ada tanda-tandanya kalau misalnya cowok suka sama cewek? Tanda-tandanya pasti ada, cuma gak banyak orang yang lihat. Kalau misalnya dari aku dulu, aku naksir sama cewek, terus ceweknya udah mulai balas chat aku lompat-lompat sendiri di atas, kayak wah gila, gini jawab aku gitu. Tapi jadi kayak diem-diem gitu diem-diem gitu, waktu sendirian, gak ada yang tahu. Ya tapi barusan aku ngomong jadi semua orang tahu gitu. Oke, anggap aja kalian gak denger barusan, tapi kita pura-pura. Ya, tapi kalau dari cowok ya itu pasti ada, tapi kalian gak bakal tahu. Mungkin cowoknya bakal cerita sama cowok lain, tapi jarang banget itu bakal terjadi. Nah, oke, Mei, selanjutnya nih. Aku penasaran lagi. Kita move on dari PDKT tersebut. Anggap aja nih kita udah mulai jadian. Udah mulai pacaran. Udah mulai pacaran, bener. Nah, dari kamu sendiri, Mei, kira-kira ideal dream date kamu itu gimana? Sama mungkin sama siapa? Tuh aku jawab dulu sama siapa ya? Oke, sama siapa? Sama siapa? Sama pasangannya dong. Sama pasangan. Gimana sih? Ya kan? Sekarang udah ada pasangannya belum? Rahasia lah. Oke, ya udah lanjut. Dream date kamu itu gimana? Senarionya nih, aku bayangkan di otak. Oke, jadi untuk sekarang ya, Untuk sekarang. Dream date kan bisa berubah-ubah ya, sering berjalannya waktu dan ya mungkin itu berubah-ubah. Tapi untuk sekarang, aku sendiri lagi pengen yang kayak, aku kan love language-nya kayak ada quality time juga ya. Jadi
Jadi kayak menurutku tuh spending time bareng itu tuh asik banget gitu loh. Jadi kayak aku pengen kalau sekarang ini tuh kayak ya kita lihat city light malam-malam gitu sambil kayak dengerin lagu, ngobrol-ngobrol, terus kayak ya makan berdua juga. Mungkin kayak gitu sih kurang lebih. Oke, berarti kalau dari Mei sendiri kelihatannya nggak butuh banyak uang nih buat laki-laki, paling bayar mahal di bensin doang, kita Iya. keliling-keliling. Berarti ya Full tank lah. full tank, oh disiapin buat cowoknya mungkin kalau lagi nonton. Nah, selanjutnya itu kan tadi kan dream date. Sekarang kalau misalnya ideal relationship nih, menurut Mei itu gimana sebuah hubungan yang ideal? Sebuah hubungan yang ideal, yang pasti yang gak toksik ya. Pasti. Pasti yang gak toksik. Nah terus menurutku yang ideal tuh hubungan dimana kalian bisa tumbuh bareng-bareng, berkembang bareng-bareng, jadi better person bareng-bareng. Yang kalau misalnya kan kalau kalian udah jadi better person nih masing-masingnya, ya kan bisa jadi better person buat each other dong, ya kan. Jadi kayak tetap harus punya space buat masing-masing buat bertumbuh dan berkembang gitu loh. Jadi kayak buat meningkatkan diri sendiri gitu. Jadi jangan terlalu hubungannya nggak terlalu ngekang gitu lah. Oke, bahasanya Mei agak berat ya sebenarnya ya. Kayak ya jawabannya bagus, tapi mungkin untuk orang yang seperti saya ya begitulah. Tapi nggak apa-apa. Itu jawabannya bagus menurut aku, tapi agak susah diterapkan, agak susah didapatkan. Ya semoga Terlalu idealis gak sih? nggak juga, nggak bisa dibilang gitu juga. Kan itu Enggak, emang yang idealnya begitu Iya loh. sih. Semua orang pasti mau Iya, kan. betul kan. Tapi Iya. dapetin hubungannya itu yang Emang susah. susah. Ya harus cari orang yang tepat, dijalanin dengan tepat, semuanya harus klik semuanya gitu loh. Betul banget. Tapi ya begitulah hidup, nggak semuanya bisa kalian dapatkan teman-teman, oke? Nah selanjutnya itu aku mau tanya nih Mei, ketakutan terbesar kamu itu apa dalam sebuah hubungan? Oke, ini ketakutan. Ini sebenarnya ketakutan karena aku tadi udah bilang ya, aku juga ya adalah pengalaman. Jadi nggak pasti ketakutan ini tuh based on pengalaman tersebut. Oke, ya, pengalaman kan? aku suka, oke. Oke, jadi takutanku mungkin kalau dalam relationship untuk sekarang dan yang akan datang mungkin ya kan, kita nggak tahu. Jadi itu sih kalau misalnya pasangannya lost interest sih. Terus? Iya, lost interest. Iya sih, itu agak tragis kalau tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, menurut Mei, Iya. kenapa seseorang bisa lost interest? Oke, kalau ini sebenarnya ini bisa gimana ya? Sebenarnya bingung juga ya jelasnya. Cuman mungkin bisa salah satunya lost interest karena ya emang suka yang baru, bisa ya kan, bisa. Itu ini kalau dalam memandangnya dalam negatif banget gitu ya. Emang kayak dia suka yang baru, terus emang dia udah bosen aja, pasti dia lost interest dong kalau udah bosen. Nah, atau tapi bisa juga salah satunya tuh lost interest karena emang dia ngerasa pasangannya itu emang apa ya, nggak worth their times gitu loh, yang kayak misalnya hubungan mereka toxic ya kan, terus ya pasti yang satu bakal ngerasa lost interest. Ini aku based on experience sih sebenarnya ya. Jadi oke, my last relationship itu aku bisa dibilang kayak aku juga lost interest sama pasanganku. Kenapa? Mantanku. Oke, Kenapa? mantan. Kenapa? Karena aku ngerasa dia tuh ya apa ya, nggak bikin aku happy, malah bikin aku stres, bikin aku capek. Terus ya jadinya kayak wasting my time gitu loh. Jadi ya lama-kelamaan aku udah capek ngadepin dia yang toxic itu. Jadi ya aku jadi lost interest gitu. Oke. Dengerin jawaban Mei tadi agak membuka luka lama ya teman-teman. Gak apa-apa, masih basah, masih baru lukanya. Jadi ya pas banget. Ya aku nggak mau ngomongin, jangan agak menyedihkan, tapi ya anggap aja kayak Mei gitu, dia lost interest. Jadi ya mungkin teman-teman yang sedang melewatkan masa-masa sulit, ya semangat teman-teman, jangan menyerah. Moto aku kayaknya di podcast ini jangan menyerah sih kalau di percintaan. Ya, harus semangat terus ya. Nah, buat penonton nih, Mei, penonton yang masih belum ada jodoh, belum ada pasangan, mungkin jomblo akut seumur hidup, nggak apa-apa, normal. Aku mau minta tips and tricks nih dari Cici Mei yang berpengalaman. Kira-kira gimana sih cara dapet jodoh? Cara dapet jodoh? Kalau misalnya cara dapet jodoh ya gak ada tips and triknya gak sih? Itu naturally aja. Kalau kalian emang what's meant to be will always find a way, ya kan? Kalau kalian emang jodoh ya pasti ketemu, pasti ada jalannya. Kalau bukan jodoh mau usahain kayak gimana juga gak akan
Gitu. Oke, diterima jawabannya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman nih yang misalnya udah ketemu gitu, wah kayaknya nih orangnya cantik, cakep, cocok gitu, pasti mereka bakal masuk ke tahap PDKT dong. Nah sekarang aku minta tips and tricks lagi nih buat mereka. Kira-kira cara PDKT yang baik dan benar itu sebenarnya gimana sih, Jen? Cara PDKT yang baik dan benar. Iya. Oke. Yang pasti kalau misalnya lagi PDKT, ya gunanya waktu PDKT kan tuh buat benar-benar kenal sama pasangan kalian, calon pasangan kalian berarti ya kan harus PDKT. Benar-benar waktunya buat kenal baik buruknya mereka. Jangan kayak cuma lihat yang baik-baiknya aja, terus nanti pas udah pacaran ketemu buruknya kaget jadi kayak langsung kok dia gini gitu. Pas itu bisa kalian temuin, bisa kalian pas kalian masih PDKT gitu. Jadi jangan buru-buru juga kalau misalnya lagi PDKT. Oke, kalau PDKT jangan buru-buru. Tapi PDKT itu juga sebenarnya masa yang paling manis nggak sih sebenarnya? Iya, aku setuju sih Iya. itu. Karena Jadi- emang kita show diri kita dalam versi terbaik kan. Iya, benar banget. Oke, jadi menurut aku ya kalau misalnya kita PDKT, ya pokoknya jangan buru-buru lah mau Ya, dapetin status. betul. Kalian enjoy aja gitu masa PDKT-nya. Soalnya ya kan berarti PDKT cuma sekali kan ya kehitungannya. betul. Kedepannya itu kalian pasti di sebuah hubungan itu pasti bosen, itu pasti normal Iya, banget. itu normal banget. Nah di PDKT inilah masa-masa emas dalam sebuah hubungan Ya, kalau menurut betul, aku betul. ya. Ya, aku setuju Soalnya kan sih. masih kayak kenalan juga, Ya. tiap hari bisa chattingan. Iya, Kebelakangnya betul. kan udah so-so lah ya, Iya, ngechat betul. nggak ngechat ya biarin aja. Yang penting kita percaya Ya, berarti betul, sama betul, partnernya. betul. Iya. Nah Mei, habis ngobrol-ngobrol nih dari tadi sama Mei, kelihatannya si Mei ini berpengalaman. Jadi aku mau minta nih Mei, Apa nih? minta quotes dari kamu. Aduh. Kira-kira buat temen-temen di rumah nih, quotes yang bisa digunakan sebagai motto gitu, apa nih? Aduh, apa ya? Quotes nih. Iya, quotes Harus buat banget temen-temen. nih. Harus banget dong. Kan teman-teman di rumah datang ke sini mau tanya gitu loh, percintaan gimana sih, cara pacaran, cara PDKT, cara ketemu orang. Nah, jadi aku mau kasih mereka nih, kira-kira apa yang bisa mereka pakai di rumah gitu loh habis nonton video ini. Kayak tulang belakang dalam hidup percintaan mereka. Oh, apa ya? Berat banget ya, Berat bahasa banget aku bahasanya ya. nih. Berat banget. Aduh, quotes ya. Jujur aku bingung sih kalau misalnya disuruh bikin quotes. Karena kayak yang tadi aku bilang, kalau masalah about love itu tuh kayak harus bisa pakai kata-kata. Dirasain aja. Dirasain aja. Mungkin kita bisa pakai itu, Ci. Mei buat quotes-quotesnya. Dirasain, nggak bisa pakai kata-kata. Itu cinta. Ikuti kata hati aja. Ikuti kata hati. Hmm. Oke. Nah, aku mau bilang terima kasih dulu nih ke Mei. Soalnya kita udah berada di ujung DV Podcast ini yang bertema cinta. Aku mau bilang terima kasih kepada Mei karena sudah join aku, ikut aku buat ngomongin tentang percintaan pada hari ini. Oke. Nah, dari Mei sendiri nih, kira-kira kata-kata terakhir atau kesan-pesannya nih dari DV Podcastnya? Oke. Pesan-pesannya ya? Iya, kesan-pesan Mei. Oke, untuk kesan-pesannya ya Oke, Mei-nya agak beku nih teman-teman, nggak apa-apa. Ya udah. Jadi ada nggak nih? Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa Mei. ada sih. Ada Pokoknya sih. kesan-pesannya seru sih ini di podcast ini ya. Terus ya aku kalau mau diundang jadi bintang tamu lagi aku mau sih. Jadi bisa lah ya kalau Bisa misalnya lah ya. lagi. Nah, mungkin buat Binusian 2026 nih, aktivis-aktivis yang baru nonton dan kalian mau ngerasain podcast ke depannya, ya nggak apa-apa. Dari Cime ini udah bilang seru. Atau mungkin kalian yang mau jadi narasumber gitu juga boleh banget. Nah, terus juga aku mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah yang udah nonton dari awal sampai akhir ini. Aku ucapkan, aku udah bilang terima kasih. Jadi thank you terus ya. Iya, dari thank you soalnya emang aku merasa benar-benar merasa apresiasi gitu loh Iya. buat kalian semua. Soalnya kan ini juga pertama kali onsite. Jadi yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Dan aku juga ingin minta maaf apabila aku ada kata-kata yang salah, dari Mei juga kata-kata yang salah. Nah, aku harap aku bisa lihat kalian lagi di episode TV Podcast yang selanjutnya. Walaupun bukan sama aku atau bukan sama Mei, tapi aku harap kalian bisa enjoy episode-episode kedepannya dari TV Podcast. Nah, aku ucapkan Namo Buddhaya semuanya, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Kamu ngapain lihat sini? Gak ada jawaban. Ini kamu
kurang bisa gitu menjelaskan Iya, tentang cinta. Susi. Susi, lapar teman-teman dia. Susi.